Kabar mengharukan yang dibagi Najwa Shihab. Lewat sosial media, Najwa menulis bahwa sang ayah Quraisy Shihab tengah terbaring di rumah sakit akibat menderita sakit jantung. Meski mengabarkan sang ayah tengah dirawat, Najwa menulis bahwa kondisi ayahnya semakin membaik pasca dipasang alat pacu jantung. Quraisy Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga semacam Pak juga. Dia juga semacam Pak juga. Pendakwah Yahya Waloni kembali bikin ulah. Dia mendoakan juga orang supaya umurnya pendek. Ini doa macam apa? Lo bayangin lo, Ustadz Quraisy Shihab didoain biar umurnya pendek. Yang doain Yahya Waloni yang baru 2 hari kemarin. Yang dia ilmunya pendek. Iya, ilmunya cuma secuil. Saya nggak tahu akal sehatnya hilang kemana Yahya Waloni. Mendoakan Quraisy Shihab untuk segera meninggal. Memang tidak ada unsur pidana dalam hal mendoakan orang meninggal atau apapun. Tapi ini doa-doa yang sangat jelek dan tidak pantas diucapkan oleh seorang penceramah agama. Ustadz Yahya Waloni doakan Quraisy Shihab cepat mati. Eko Kuntadi ajak netizen pajang poster Yahya Waloni untuk diludahi. Eko Kuntadi tanggapi Ustadz Yahya Waloni yang mendoakan Quraisy Shihab cepat mati. Eko Kuntadi sebut peluang bisnis pasang poster Yahya Waloni. Eko Kuntadi ajak pasang poster Yahya Waloni untuk diludahi. Eko Kuntadi menanggapi pemberitaan terkait ucapan pendakwah kontroversial Ustadz Yahya Waloni yang mendoakan ulama Quraisy Shihab agar cepat mati. Dia mendoakan juga orang supaya umurnya pendek. Ini doa macam apa? Lo bayangin lo, Ustadz Quraisy Shihab didoain biar umurnya pendek. Yang doain Yahya Waloni yang baru 2 hari kemarin. Yang dia ilmunya pendek. Iya, ilmunya cuma secuil. Eko Kuntadi lewat cuitannya di Twitter Minggu 4 Juli melontarkan sindiran keras terhadap ucapan Yahya Waloni kepada Quraisy Shihab itu. Saya nggak tahu akal sehatnya hilang kemana Yahya Waloni. Mendoakan Quraisy Shihab untuk segera meninggal. Memang tidak ada unsur pidana dalam hal mendoakan orang meninggal atau apapun. Tapi ini doa-doa yang sangat jelek dan tidak pantas diucapkan oleh seorang penceramah agama. Menanggapi Yahya Waloni dengan pernyataan menohok, Eko Kuntadi menilai hal tersebut merupakan peluang bisnis bagi masyarakat. Kata Eko Kuntadi, masyarakat yang mau membuka bisnis memajang poster Yahya Waloni di alun-alun untuk diludahi orang-orang akan mendapat keuntungan. Eko Kuntadi yakin akan banyak yang mengantri meludahi poster Yahya Waloni tersebut dengan bayaran per orang sebesar Rp10.000. Peluang bisnis nih, pajang poster Waloni di alun-alun, yang mau meludahi bayar Rp10.000, gue yakin bakal antri, cuit Eko Kuntadi. Diketahui, Ustadz Yahya Waloni doakan Quraisy Shihab cepat mati. Ustadz Yahya Waloni doakan Quraisy Shihab cepat mati dalam sebuah video ceramah. Quraisy Shihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga semacam mati juga. Dia juga semacam mati juga. Ustadz Yahya Waloni doakan Quraisy Shihab cepat mati jadi sorotan publik. Ustadz Yahya Waloni doakan Quraisy Shihab cepat mati lantaran dianggap pendukung Basuki Cahayapurnama alias Ahok. Doa Ustadz Yahya Waloni terhadap Quraisy Shihab itu ia sampaikan lewat video ceramahnya yang tayang di kanal YouTube Hadis TV dan dibagikan ulang Jarak Pos Banten TV. Video berjudul Ustadz Yahya Waloni doakan KH Quraisy Shihab cepat mati yang diunggah pada 2 tahun lalu tersebut tampak Yahya tengah ceramah di hadapan jemaah. Isi ceramah Ustadz Yahya Waloni waktu itu, ia membahas soal kasus lama Ahok yang dihukum penjara lantaran dianggap menistakan surat Al-Maidah ayat 51. Ahok masuk penjara kenapa? Karena mengatakan Al-Maidah 51 membohongi. Ahok itu munafik, beragama Kristen, pura-pura saja dia itu mengakui Islam bohong, ungkap Ustadz Yahya. Ustadz Yahya Waloni lantas menyebut ada jemaah yang meminta dirinya mendoakan agar Ahok cepat masuk Islam. Akan tetapi, Yahya malah mendoakan agar mantan gubernur DKI Jakarta itu cepat mati. Makanya jemaah bilang, Ustadz doakan Ahok cepat masuk Islam, doakan cepat mati, ucapnya.
Kemudian Yahya Walloni dalam videonya itu mengungkapkan bahwa dalam kasus Ahok tersebut, Habib Rizik Syihab sempat dipanggil menjadi saksi ahli terkait penafsiran surat Al-Maidah ayat 51. Nah memang betul, Ahok masuk penjara kenapa? Karena mengatakan Al-Maidah 51 membohongi. Pura-pura saja dia itu mengakui Islam, bohong. Dia itu makanya jemaah bilang, Ustaz, doakan supaya Ahok cepat masuk Islam. Doakan supaya cepat mati. Lalu dari pihak Ahok, kata Yahya juga dipanggil saksi ahli yakni ulama karismatik KH Quraisy Shihab. Yahya Walloni pun juga mendoakan Kiai Quraisy Shihab yang menurutnya pendukung Ahok tersebut agar cepat mati. Dipanggil ahli sampai Habib Rizik membawa kitab yang tebal menafsir Al-Maidah. Lalu yang pro Ahok yang menjadi ahlinya Ahok, Quraisy Shihab, lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat mati juga, ujarnya. Bagaimana menurut kamu? Silahkan tuliskan komentar kamu di kolom komentar ya. Jangan lupa like, share video ini ke komunitas kamu, dan subscribe. Syihab. Lupa saya bilang tadi, dia juga supaya cepat mati juga. Kabar mengharukan yang dibagi Najwa Shihab. Lewat sosial media, Najwa menulis bahwa sang ayah Quraisy Shihab tengah terbaring di rumah sakit akibat menderita sakit jantung. Meski mengabarkan sang ayah tengah dirawat, Najwa menulis bahwa kondisi ayahnya semakin membaik pasca dipasang alat pacu jantung. Pendakwah Yahya Walloni kembali bikin ulah. Dia mendoakan juga orang supaya umurnya pendek. Ini doa macam apa? Lo bayangin lo, Ustadz Quraisy Shihab didoain biar umurnya pendek. Yang doain Yahya Walloni yang baru 2 hari kemarin. Yang dia ilmunya pendek. Iya, ilmunya cuma cuy. Saya nggak tahu akal sehatnya hilang kemana Yahya Walloni. Mendoakan Quraisy Shihab untuk segera meninggal. Memang tidak ada unsur pidana dalam hal mendoakan orang meninggal atau apapun, tapi ini doa-doa yang sangat jelek dan tidak pantas diucapkan oleh seorang penceramah agama. Nah memang betul, Ahok masuk penjara kenapa? Karena mengatakan Al-Maidah 51 membohongi. Pura-pura saja dia itu mengakui Islam, bohong. Dia itu makanya jemaah bilang, Ustaz, doakan supaya Ahok cepat masuk Islam. Doakan supaya cepat mati. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi.